Hi, now break time with us. Oke, jadi sama seperti yang lainnya, seperti Yoyo, Ayu, dan Bang Randy, akhirnya keluarlah sesi break time with Sally. Di video pertama kali ini, aku cuman bahas sesuatu yang ringan-ringan aja sih. Sesuatu yang ringan cuman cukup menggelitik di hati. Jadi sekitar 4 hingga 5 minggu yang lalu sepertinya, teman-teman aku itu pada ngeluh gitu sama profesi yang mereka geluti. Nah, mereka ini profesinya sebagai desainer grafis. Yang jadi bahan curahan hati mereka itu beragam macam, dari soal dipermainkan oleh si klien, sama soal pendapatan. Keluhan yang pertama dimulai dari teman-teman aku yang sering dipermainkan oleh klien mereka itu dengan banyaknya permintaan dari si klien yang mengakibatkan banyaknya revisi juga pada hasil desain mereka. Misalnya desain logo. Desain logonya udah jadi nih, dan pastinya hasil desain logo ini disuguhin dulu nih ke si kliennya. Ntar si kliennya bakal menilai nih, ini desain logonya udah fix atau belum ya. Kalau misalnya belum pas di kliennya, pastinya revisi. Udah revisi pertama, terus diserahin lagi ke kliennya, masih kurang pas, oke, revisi lagi. Revisi kedua masih belum pas, revisi lagi ketiga. Revisi ketiga selesai, sampai ke revisi kelima belum kelar-kelar, tapi pada akhirnya si klien milih ke desain yang pertama. Oke, memang kalau perkara revisi seperti ini memang tugas dan tanggung jawab oleh desainer grafis untuk ngelakuinnya. Tapi memang masalah revision begini, teman-teman aku pada nganggapnya it's okay sih. Ini bukan sesuatu masalah yang besar juga. Masih memaklumi bahwa kalau si klien mereka mungkin masih awam dengan seni digital, atau mungkin si kliennya belum paham atau masih bingung gimana cara baca atau cara menilai hasil karya desain grafis. Kemudian curahan hati lainnya yaitu soal pendapatan. Nah, soal pendapatan nih yang lumayan krusial di profesi desainer grafis. Karena mereka merasa pendapatannya nggak seberapa, tapi ngerjainnya setengah mati ataupun bekerja keras banget. Kalau dari teman-temanku yang berprofesi sebagai desainer grafis, kebanyakan menjadi freelancer atau membangun brand sendiri. Kalau soalnya di Kalimantan Barat ini, khususnya di Pontianak, profesi desain grafis di perkantoran gitu peradabannya masih sedikit. Bukan nggak ada ya, tapi masih dikit yang membuka lowongan kerja pada bidang atau profesi desain grafis. Jadi suatu ketika ada si calon klien ingin membuat desain logo ke brand usahanya teman aku. Meskipun hanya berbentuk bulat, kecil, tapi menurut aku desain logo itu merupakan desain yang rumit, karena buatnya itu harus seminimalis mungkin atau sesimpel mungkin, tapi harus bisa dibaca oleh orang-orang yang lihatnya. Dan itu menurut aku nggak mudah, menurut aku. Jadi si teman aku menawarkan harga jasa desain logonya sebesar 500.000 dengan menyediakan 2 opsi desain logo. Ya kalau dihitung-hitung berarti satu logonya 250 ribuan. Tapi si klien tersebut ngerasa kemahalan. Alasannya cuman buat logo sekecil gitu kok mahal banget. Akhirnya si klien nolak. Mending kalau nolaknya secara baik-baik, ini nolaknya pakai kata makian dulu. Belum lagi kalau kliennya merupakan teman sendiri. Ini termasuk ngejegelin sih, apalagi yang sering melakukannya. Paling sering tuh kalau si teman ini sering mintanya tuh pakai harga teman untuk jasa desainnya. Atau bahkan ada juga yang pengen hanya untuk ditolong aja gitu. Ya kalau misalnya minta tolongnya sekali 2 kali sih oke lah. Tapi kalau misalnya udah terlalu sering, ya kita sebagai desainer grafis juga bakal hilang dong motivasi kerjanya. Semangat untuk ngebantu pun mungkin berkurang, dan motivasi untuk ngerjain desainnya pun juga hilang. Apalagi nih bagi mereka-mereka yang desainer grafis yang memang menggunakan dan memanfaatkan skill desain mereka sebagai mata pencaharian, seperti freelancer tadi. Ya syukur-syukur dari hasil bantu teman dikasih kompensasi sebesar 50.000, 20.000, 10.000, atau
uang rokok atau uang bensin atau ditraktir PS atau ditraktir mie instan, itu masih it's okay lah ya. Paling pusingnya itu udah ngerjain desainnya berhari-hari, udah capek-capean, tapi cuman berakhir dengan ucapan terima kasih doang. Paling kesannya lagi kalau si temen ngasih tugas desainnya itu secara dadakan dan deadline-nya cuma sehari doang, tapi ingin hasilnya sempurna. Dan lagi-lagi cuma bisa menerima ucapan terima kasih doang. Terima kasih memang ungkapan yang sopan, terima kasih memang ungkapan yang baik. Tapi kita butuh makan yang enggak dari ucapan terima kasih by the way. Dan mengenai keluhan dari profesi desainer grafis ini, enggak hanya di Pontianak, Kalimantan Barat aja, tapi mereka yang di Pulau Jawa pun juga mengeluhkan hal yang sama, lagi-lagi soal pendapatan yang tidak sepadan. Tapi apa emang iya jasa desain grafis itu bisa semurah itu? Karena penasarannya dengan harga desain grafis, aku mencoba riset dan mendapatkan beberapa hasil yang bisa dibilang mungkin ini harga standar dari profesi atau jasa desain grafis. Yang pertama, aku dapat informasi mengenai rata-rata penghasilan atau gaji dari profesi desainer grafis di kantoran. Yang pertama, ada yang menghitung rata-rata gaji dari profesi desainer grafis di seluruh Indonesia, yang jika dirata-ratain per bulannya bisa mendapatkan 3.500.000-an. Yang kalau di kota Pontianak ini udah termasuk di atas UMR, yaitu sebesar Rp2.515.000. Ada juga referensi lain yang ikut coba menghitung rata-rata gaji dari desainer grafis di seluruh Indonesia, yang jika dihitung per bulannya dapat sebesar Rp3.725.000. Itu adalah rata-rata gaji dari profesi desain grafis di suatu instansi atau perusahaan. Nah, bagaimana kalau harga dari jasa desain grafis seorang freelancer? Seperti kita tahu bahwa pekerjaan dari freelancer itu tidak terikat seperti di perusahaan. Mereka bakal dapat job ketika dapat orderan dari instansi atau perusahaan ataupun dari perorangan. Atau bisa juga kita sebagai freelancer yang meng-apply-kan diri skill kita di sayembara lowongan pekerjaan di media sosial. Jadi biasanya job dari freelancer itu bakal dapat penghasilan per tiap project atau per hari. Jadi biasanya untuk freelancer bisa dapat penghasilan itu dari tiap project atau jobs yang mereka kerjakan. Yang pertama, ada sebuah perusahaan yang berani patok harga sebesar $318 atau setara dengan 4.700.000-an untuk seorang freelancer. Dibutuhkan skill bisa desain grafis dan bisa operasikan Photoshop. Job description-nya yaitu bisa buat undangan, brosur, banner, spanduk, dan logo. Kemudian ada juga perusahaan yang berani patok harga sebesar $137 atau setara dengan 2.050.000-an untuk seorang freelancer. Untuk yang harga rendahnya juga ada sebuah perusahaan yang kasih harga cuma $28 atau setara dengan 419.000 untuk seorang freelancer. Dengan kebutuhan skill bisa fotografi, Photoshop, dan Corel Draw. Dengan job description-nya juga dicantumin. Biasanya yang kayak begini, freelancer tersebut bakal dibayar per hari atau per jam kerja. Produk dari jasa desain grafis itu banyak banget, dan pasti kalian mungkin mikirnya harga yang ratusan hingga jutaan tadi itu adalah produk desain grafis dalam ukuran yang besar atau jumlah yang banyak. Dari situs 1000lenser.com, mereka menyantumkan harga ke publik tentang jasa desain logo. Mereka menyediakan 3 paket, yaitu paket basic sebesar 350.000 per 2 desain, paket plus sebesar 500.000 per 4 desain, dan paket premium sebesar 1.500.000 per 4 desain. Dan per masing-masing paketnya menyediakan pelayanan yang berbeda-beda. Dan harga ini untuk tenaga satu orang freelancer. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa harga dari jasa desain grafis itu paling rendahnya aja dari ratusan ribu. Sayangnya pada nggak percaya. Loh, kok bisa semahal itu?
Ngada-ngada aja kali ini. Atau mungkin akal-akalan dari si freelancernya aja yang menetapkan harganya bisa semahal itu. Ada beberapa alasan mengapa harga jasa desain grafis itu mahal, dan menurut aku alasan ini sangat masuk akal. Yang pertama dari segi ilmu dan skill. Belajar desain grafis itu membutuhkan durasi yang lama dan membutuhkan waktu juga untuk berlatih dan mengasah dari skill desain tersebut. Enggak cuma sekadar tahu gimana cara buat pola gambar, cutting, dan kasih warna gitu doang. Tapi ada hal-hal kecil yang detail yang harus dipelajari juga. Seperti saturasinya, brightness-nya, penyocokan warna, font atau huruf-hurufnya, efek-efeknya, dan masih banyak lagi yang masih perlu diperhatikan dan dipelajari lagi. Dan desain grafis itu biasanya nggak hanya pakai satu aplikasi aja. Misalnya dari aplikasi Photoshop. Nah, dari aplikasi Photoshop itu bisa juga dipindah atau dibantu dengan aplikasi lain seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Gunanya agar hasil gambar desainnya itu bisa lebih halus, lebih tajam, dan lebih hidup. Dan jika sudah pakai dua aplikasi, per masing-masing aplikasinya kita harus tahu fitur-fiturnya, minimal fitur dasarnya deh. Yang kedua yaitu software editing itu mahal. Untuk mendapatkan aplikasi editing dengan lisensi yang legal, itu kita harus beli. Untuk Photoshop aja harganya itu kalau nggak salah 8 hingga 10 juta. Itu per tahun kalau nggak salah. Itu baru satu aplikasi doang. Belum lagi kalau misalkan pakai aplikasi tambahan seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator tadi ataupun yang lainnya. Kalau misalkan menggunakan 3 aplikasi, berarti harus menanggung biaya 3 aplikasi tersebut yang enggak sedikit harganya atau enggak murah harganya. Ya, kecuali kalau misalkan tahu teknik nge-cheat atau nge-hack gitulah, itu bisa dapat aplikasi dengan secara gratis. Anak programmer tahu lah ya. Yang ketiga yaitu spesifikasi komputer atau laptop yang tinggi. Kalau untuk kalangan freelancer sih biasanya udah pakai laptop aja ya. Nah, untuk ngedesain, spesifikasi laptop yang digunakan itu minimal RAM-nya harus besar. Karena harus menampung aplikasi editing yang rata-rata aplikasi editing tersebut memakan RAM yang banyak. Nah, kalau misalnya RAM-nya kecil, itu pasti bakal nge-lag. Nah, kalau udah nge-lag, itu udah annoying banget, bisa-bisa stresnya makin naik. Maka dari itu, minimal mereka harus beli laptop yang harganya kisaran 3 juta hingga 5 juta ke atas. Dan pastinya laptopnya jenis notebook. Belum lagi kalau misalnya bagi yang mampu, mereka langsung beli laptop dengan harga 8 jutaan. Alasannya karena untuk totalitas kerja. Yang keempat yaitu biaya listrik, internet, dan waktu. Listrik sudah pasti buat nge-charge HP dan laptop. Internet sudah pasti digunakan untuk search referensi gambar, imajinasi, dan ide. Ya, kalaupun pakai kuota berarti harus bayar kuotanya. Kalaupun misalnya pakai wifi juga harus bayar per bulannya. Kemudian soal waktu. Kalau soal waktu ini agak relatif juga sih. Sudah pasti banyak menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk menatap layar monitor. Tapi kalau waktu agak relatif juga sih, tergantung dari kerumitan atau kesulitan dari desain yang dikerjakan. Bagi mereka yang sudah profesional, untuk mengerjakan satu desain logo misalnya, itu mungkin bisa dikerjakan 2 hingga 3 jam aja. Tapi kalau misalnya bagi mereka yang masih pemula atau sambil-sambil belajar gitu, untuk desain satu logo aja itu mungkin lebih dari 4 jam, tenaga pun terkuras. Yang kelima yaitu ide dan kreativitas sulit dinilai uang. Kunci utama dari berjalannya desain grafis yaitu ide dan kreativitas. Nah, masih sedikit orang-orang yang menghargai ide dan kreativitas dari desainer grafis. Karena kedua hal ini merupakan hal yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh si konsumen, seperti produk barang. Misalkan kalau untuk produk barang, ketika kita sebagai konsumen beli kue, terus bayar, setelah bayar makan terus kenyang. Nah, maksudnya kita sebagai konsumen bisa merasakan atau menikmati dari rasa kue tersebut sehingga kenyang. Nah, kenikmatan tersebut berbeda ketika kita beli produk jasa. Contoh untuk mencetak stiker. Nah, kita sebagai konsumen atau klien menyerahkan semua
pola ataupun desain gambarnya kepada desainer. Terus kita kasih durasi ke desainernya itu selama 2 hari. Setelah 2 hari desainernya kasih lihat ke kita desainnya. Terus kalau misalnya kita merasa fix dengan desain tersebut, lanjut ke pencetakan stiker. Setelah udah jadi, bayar, terus udah stikernya ditempel gitu doang. Nah, maksudnya tuh sebagai konsumen kita tuh nggak ada ngerasain kenikmatan apapun dari pemakaian stiker. Dari kenikmatan pribadi tuh nggak ada gitu loh, cuman tempel stiker udah. Nah, itulah kenapa ide dan kreativitas ataupun produk jasa itu masih sulit dinilai uang, karena dari konsumennya sendiri masih merasa tidak ada kenikmatan yang dirasakan dari produk jasa. Kalaupun ada, dinikmati itu cuma sehari atau pada saat itu juga. Setelah pulang ke rumah, udah hilang rasanya. Kemudian ada juga studi yang dilakukan oleh Atmaji tahun 2019 yang membahas tentang proses penentuan harga desain pada desain grafis freelance, bahwa ada beberapa kriteria dan faktor untuk menentukan harga desain. Salah satu faktor yang cukup penting yaitu experience atau pengalaman dari seorang desainer grafis, yaitu dimana semakin banyak pengalaman si desainer dalam mengerjakan project desain, maka nilainya akan semakin naik karena dianggap sudah profesional. Dari pengalaman juga, si desainer dapat memiliki diferensiasi atau pembedaan jelas beda dari kualitas desainnya. Kesimpulannya, dari pengalaman akan dapat menaikkan harga dari desainnya. Karena semakin bagus kualitas desainnya, maka semakin mahal pula harganya. Ngomong-ngomong soal pengalaman, ini juga dibuktikan oleh cerita dari salah seorang teman aku. Jadi ceritanya, teman aku ini menawarkan pekerjaan ke teman satu kampusnya ke perusahaan abangnya di Jakarta. Terus teman aku nih coba prospek abangnya gitu mengenai si desainer ini, bahwa skill atau kemampuan desainnya itu memang cukup bagus karena si desainer ini sudah cukup lama bergelut di profesi desainer grafis. Mendengar prospek dari teman aku, terus si abangnya cukup puas dengan hasil desainnya, sekaligus ngeri juga sih dengan kemampuannya yang bisa dibilang sudah cukup mahir. Karena dengan skill yang profesional tersebut, terus si abangnya berani kasih harga atau gaji sebesar 6 juta. Wow. Tapi untuk sekarang aku nggak tahu juga sih informasi selanjutnya dari si desainer tersebut, apakah dia mengambil pekerjaan di perusahaan tersebut atau enggak. Tapi 6 juta besar juga. Kalau dilihat-lihat untuk Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, untuk para freelancer desain grafis, sepertinya mereka sudah menaruh harga di bawah standar loh. Kalau aku perhatikan, bagi mereka yang skillnya masih biasa-biasa aja, atau bagi mereka yang baru merintis brand usahanya, itu mereka minimal kasih harga dari 75.000 hingga 300 ribuan. Nah, untuk desainer yang sudah memiliki pengalaman atau skillnya memang sudah ciamik, atau yang mereka sudah pernah memegang project yang gede, itu biasanya sudah termasuk lumayan profesional lah. Nah, biasanya itu harganya kisaran paling minimal itu 400 ribuan. Itu minimal ya. Nah, sejauh ini aku baru nemuin jasa desain grafis di Pontianak itu, atau di Kalimantan Barat ya, paling mahal tuh 1 jutaan. Harga desain yang mahal tersebut itu baru untuk desain logo perusahaan sih. Cuman kalau untuk spesifikasi harga desain grafis paling mahal di Pontianak aku juga kurang tahu ya. Cuma taunya yang harga 1 juta itu tadi untuk desain logo perusahaan. Tapi yang paling mahal aja masih di bawah standar ya. Sedangkan harga-harga standar yang kita lihat tadi bisa capai 3 juta, 4 juta. Tapi aku juga memahami kenapa di Kalimantan Barat untuk jasa desain grafis itu masih kecil atau masih murah. Ini dikarenakan pangsa pasar jasa desain grafis di sini masih sedikit, masih sepi, masih kecil, masih asing di telinga orang-orang. Dan orang-orang kita itu masih minim informasi juga bahwa desain grafis itu sekarang sudah menjadi bagian dari profesi. Dan masih minim juga gimana cara kerja atau proses editing dari desain grafis. Ya, ringkasnya memang minim informasi lah, atau masih asing lah di telinga orang-orang.
Padahal untuk era sekarang ini, skill digital seperti desain grafis, videographer, fotografi, video editing, coding, programming merupakan investasi skill yang lagi hangat-hangat sekarang, atau investasi skill yang lagi cerah banget. Itu kalau misalkan kita bawa nih skill tersebut ke kota metropolitan, investasi skill tersebut bakal menjanjikan keuntungan. Karena di sana pangsa pasar jasa ini sudah besar, sudah dicari, dan sudah dibutuhkan pula. Untuk kalian yang saat ini masih proses belajar atau mengasah skill di desain grafis ataupun video editing, teruslah mengasah skill kalian, jangan berhenti begitu aja. Terus sekali uji coba hasil desain kalian untuk ikut perlombaan online. Rajin-rajin tuh cari perlombaan online di media sosial, biasanya tuh ada komunitas-komunitas gitu yang menyelenggarakan perlombaan online. Terus evaluasi, jangan mudah cepat puas dengan hasil kalian. Terus lakukan riset untuk referensi bagaimana desain grafis atau video editing yang bagus tuh gimana. Karena dengan sendirinya melakukan riset itu bisa menghasilkan imajinasi dan kreativitas yang baru lagi. Jadi untuk kalian yang masih proses belajar dalam desain grafis dan video editing, tetap semangat belajarnya. Dan bagi kalian yang sudah profesional atau sudah menggunakan skill editing kalian sebagai mata pencarian, terus semangat bekerja. Dan kalau bisa, kalau ada temannya yang pengen belajar desain grafis juga, ayo rangkul untuk ajarkan dia. Udah gitu aja sih video pertama aku kali ini. Ya memang sekadar kasih info dan sharing-sharing aja sih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!